ingat-ingat tuh berapa banyak sih wanita-wanita Indonesia yang dibungkam gitu keinginannya untuk sekolah karena tuntutan sebagai ibu lah, sebagai istri lah, sebagai anak lah, ya kan? Ngobrol cu, ngobrol bareng Johannes. Selamat ketemu kembali teman-teman di acara Ngobrol cu, serial kisah alumni ketiga. Tamu saya malam ini, kok malam ya, terserah ya, mau dengerin malam, mau Malam. siang-siang segala macem. Malam. Ini ada kawan Ya, lebih sep- tepat dibilang kawan sih. iya, college Iya, sekarang, kolega dan karena college. luar biasa banget ceritanya. eh, Saudari Dini, Ibu Dini Kusuma Wardani, karena ketika saya masuk di Unsri, arsitektur Unsri, angkatan mereka lah, yang angkatan Bu Dini inilah yang pertama kali bertemu dengan saya, ya, Benar. Ya, di masih culun-culunnya saya kita ketemu. juga masih culun waktu itu, Pak. Benar juga, Jadi sama-sama culun. sama-sama culun, So that's fine. kemudian sama-sama belajar. Terus yang Benar. menarik adalah satu angkatan ini luar biasa semangat belajarnya. Pernah saya ingat, pernah satu kali itu materi, waktu itu masih sejarah ya, sejarah arsitektur, yang harusnya diberikan satu semester karena diskusinya cukup hidup dan menarik, tanya jawabnya juga seru. Saya sampai kebingungan karena materinya sudah habis. Itu setelah UTS kalau nggak salah, setelah UTS selesai semua. Jadi terus minggu depan aku ngapain gitu. Oke, by the way, tapi ini menarik ya, dari Bu Dini ini. Saya mengenal beliau ini sejak awal dari kuliah itu. Kemudian kamu sama Moro ya pernah ikut Ya, ikut apa nih? apa, Iya, iya aja. sayembara tugas akhir apa gimana tuh lah waktu itu yang Itu di bukan sayembara sih, Pak. mm, Lebih kayak tugas akhir kita mm. itu diikut sertakan dalam pameran tugas akhir Oh, internasional oke, yang diselenggarakan sama Parahyangan di Unpar, Bandung. oke. Mm-mm. Oke, setelah itu lulus, kemudian masuk di Imelda Akmal, lumayan lama ya, 3 tahun 1 bulan. 3 tahun, 3 tahun. Dan Hmm. kalau diperhatikan, kenapa saya nampilkan foto ini, karena saya diceburin Aduh, tiba-tiba foto apa? ya, round table discussion itu loh. Oh, round table. Iya, waktu itu terus dikontak, Pak, Hmm. mau enggak ikut round table? Acaranya apa? Acaranya Arcenisia. Kok tumben-tumbennya Mbak Email mau. Seperti itu. Dan seru, ketemu orang-orang hebat di sana. Ada Mas Sigit, ada Pak Agustinus Mm-mm. Setanto, ada Pak Eko Iya. Purwono. Saya sampai apal sekarang kan. Ada Prof Eh, Yandi sekarang, kawan cukup dekat. ada almarhum itu juga Iya, ya kalau nggak salah. Pak Ya kan? Ahmad Juara. Ini kan Iya, berhadapan saya jujur. langsung. Iya, mantap. Wow, page Oke. apa ini? LinkedIn, Oh, kemudian LinkedIn. ya, Ya. cukup lengkap dirimu mendeskripsikan dirimu sendiri di sini. Masih ingat itu karena Ya. gini, message-mu tahun 2011 kok baru dibaca kemarin. Saya konyol banget ya. Oh, Saya nggak pernah iya, buka iya. kan ini. Iya. Tuh ketemu almarhum Juara, ketemu Irianto PH, ketemu Mas Willis, Pak Iya, Bejo, iya, Pak iya. Bejo, Mas Budi Pradono. Mm-mm, mm-mm. Seru sebuah round table yang cukup seru gitu. Seru banget. Jadi ini kayak ya nostalgia sedikit lah ngobrol dengan Bu Dini ini. Tapi yang Hehehe. yang apa ya, kenapa saya jadi tertarik banget untuk ngobrol dengan beliau ini, karena ini sih sebenarnya yang tadi itu ketemu Mas Mamo ya, 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 ya. ketemu Mas Mamo Astagfirullah. Ini mau tulisan lama banget. Ya Allah. 2011. 2010 atau 11 gitu. Iya, Antara 2011 di Kompas Siana. Kompasiana. Nah, Dulu masih sering nulis di Kompasiana. terakhir saya lihat itu 2012, habis itu hilang.
Habis itu berpindah platform sebenarnya Pak. Oh gitu, gitu. Nulis tetap, tapi pindah platform aja. Sekarang di mana itunya? Kalau mau orang. Saya memelihara WordPress sendiri. Oh, WordPress. Jadi lebih kayak terpusat gitu. Kayak catatan harian ya. Ya lebih ya kayak jurnal. Kayak jurnal. Saya punya WordPress 3 tapi mati semua. Karena satu lupa password, kedua nggak telaten untuk ngurusin hidupin itu. Kan itu kan mesti telaten. Iya. Mesti belajar dari dirimu. Tapi menarik. Saya juga udah berkurang sih telatennya. Udah berkurang sih. Iya karena sudah ada si kecil kan. Ya jadi waktu untuk menulis itu sangat terbatas. Harus dicari-cari sih. Harus dicari-cari. Ini juga saya juga setahun ini agak gila-gilaan menulis karena kan waktu saya yang dulunya biasa habis di jalan, tahu sendiri lah ke Indralaya itu kan berapa lama. Itu sekarang hanya habis di rumah, jadi waktu itu cukup lumayan untuk menulis, untuk baca dan segala macam. Oke, saya mati. Tapi yang menarik ini terakhir ini, beliau bilang Din, think locally, act globally. Emang pernah saya ngomong gini? Pernah. Entah chatting atau ngomong langsung pernah. Dan ketika saya cek, kayaknya kebalik deh. Think globally. Gitu. Harusnya think globally, act locally. Kadang-kadang kan kayak Oke, ini harap maklum. Sekedar pembuka, tapi ngobrolan kita hari ini setelah dari Imaji, kamu tuh ngapain aja? Sebelumnya tuh saya lurusin dulu ya Pak ya. Saya tuh nggak kerja untuk Imaji. Jadi Imaji itu tuh kan sebenarnya penerbit publikasi arsitektur yang berada di satu grup bisnisnya Mbak Imel, Mbak Imel de Akmal. Benar. Jadi di bawah Mbak Imel itu ada Imaji, ada studio penulisan IAAW, dan ada Arkinesia gitu. Nah, jadi saya itu menulis untuk IAAW Studio dan Arkinesia, tapi tidak untuk Imaji gitu. Karena Imaji itu lebih ke publikasi, marketingnya gitu. Tapi kita kalau misalnya ada event gitu, kita organize bareng, ya kita kerja bareng gitu. Tapi kayak suatu entitas yang berbeda. Ya, kayak cabangnya lah, kayak itunya ya. Ya, beda job desk lah pokoknya. Job desk. Kamu bagian riset ya waktu itu ya? Risetnya. Riset. Ya, nulis sih sebenarnya nulis, dan untuk menulis kan memang riset. Jadi ya rangkap lah. Oke, waktu itu. Waktu itu kan pertama kali kerja sama Mbak Imel itu 2012 awal. 2012 awal, terus 3 tahun kerja sama Mbak Imel itu sebenarnya saya udah langsung ke Kementerian PU karena ya jadi 3 tahun itu bekerja, terus keterima CPNS di Kementerian PU, saya resign dari IAAW. Dan bekerja di Kementerian PU sampai sekarang. Jadi kamu ketika memutuskan untuk sekolah itu udah ada arahan dari Kementerian PU atau gimana ceritanya kamu berangkat sekolah itu? Yang pasti berangkat sekolah itu saya udah statusnya PNS ya di Kementerian PU. Apakah diarahkan atau tidak itu sebenarnya kan kalau kita PNS itu terserah pribadi masing-masing untuk melanjutkan studi lebih lanjut atau tidak gitu. Tapi ya berhubung karena saya memang punya goals untuk sekolah lanjut gitu, dan itu udah target yang lama banget sejak lulus S1 dan baru bisa terrealisasi beberapa tahun kemudian. Jadi ya saya putuskan untuk nggak lama setelah saya resmi sebagai PNS gitu, saya udah mulai cari-cari program yang sesuai dengan minat saya. Gitu. Waktu itu kan sempat ngobrol ya di AAW segala macam, terus kemudian setelah lulus juga kayaknya waktu itu sempat ingin ke jurnalis kan? Iya sempat. Itu karena pengaruh
pekerjaan di IAAW ya. Jadi kan di IAAW itu kan kita sebenarnya nggak hanya sebagai penulis ya. Kita memang menulis jobdesk utamanya, tapi kan kita juga lebih sering ngadain event gitu, mengorganisir diskusi-diskusi publik, mengadakan pameran gitu, diskusi dengan maksudnya arsitek-arsitek gitu. Jadi vibe yang seperti itu tuh kebawa gitu ke saya gitu. Dan berhubung karena Mbak Imel ini kan juga koneksinya ke pelaku industri kreatif di Jabodetabek itu kan kuat ya. Jadi kita tuh sering banget berinteraksi, bikin collab lah ibaratnya, bikin kegiatan bareng sama desainer interior, sama desainer produk, sama bahkan sama sutradara, seniman gitu, pelaku budaya. Jadi kita cukup akrab dengan suasana bekerja yang vibrant gitu. Nah, jadi itu kebawa kan ke kita. Jadi lebih lanjut di bidang industri kreatif gitu, mungkin tentang jurnalisme arsitektur atau tentang media atau tentang pameran atau apa gitu. Nah itu sempat kepikiran, tapi ya kayak ibaratnya mungkin nggak mateng, jadi ya nggak terrealisasi aja gitu. Ya masih kebawa suasana kan ya. Masih kebawa suasana, masih kayak this is my dream job banget gitu kan. Jadi happy gitu, pengen kayaknya sekolah tentang ini aja deh, padahal ya kayak cuman percikan sesaat gitu. Tapi terus kemudian kamu berangkat ke Darmstadt, seru ini ya tesismu tentang Banda Aceh, kemudian post conflict government structure. Gimana ini tentang apa sih sebenarnya? Ini mau ceritanya tentang tesisnya langsung atau tentang kenapa saya akhirnya lebih kenapa? Kalau tesisnya biar nanti teman-teman yang cari sendiri kenapanya lebih seru. Kenapa? Jadi kan sebenarnya saya itu ketika S1 itu kan belum ada siapa minat tentang perkotaan atau urban gitu. Kayaknya bukan dirimu banget. Bukan dirimu dan emang saya bukan waktu itu belum ketemu feel-nya gitu. Dan saya jujur aja selama kuliah di Unsri selama 2005 sampai 2009 itu tuh saya nggak ketemu banyak alternatif platform pembelajaran tentang arsitektur dan ilmu-ilmu terkait selain di kampus kan. Nah dulu kita tuh ini jujur-jujuran aja ya, jadi kita tuh jarang di-encourage untuk ikut kompetisi, untuk ikut konferensi, diskusi publik juga minim. Jadi ya semacam katak dalam tempurung gitu. Nah pas lulus 2009 tuh saya kayak anak ayam lepas dari induk gitu loh Pak. Saya jadi punya banyak waktu untuk explore dunia luar kan. Apalagi saya ikut yang IAAW itu kan. Tambah kan ke kota-kota besar gitu kan di Jawa, ikut diskusi publik juga. Nah terus ini jauh sebelum ke Mbak Imel ya. Kan saya sempat ikut pertukaran pemuda tuh di Kanada. Iya, benar. Nah itu starting point-nya tuh kenapa saya tertarik di urban development itu ya di Kanada. Jadi saya tinggal di kota kecil namanya Charlottetown itu di Kanada bagian timur. Di sana itu kan saya jadi relawan karena kegiatan-kegiatan program itu lebih ke pemberdayaan masyarakat gitu. Di sana itu saya tuh benar-benar tinggal sama warga lokal gitu, terus ikut kegiatan organisasi-organisasi lokal, ikut diskusi publik, bikin kegiatan yang melibatkan warga kota gitu, ikut festival sampai ikut turun ke jalan marching gitu untuk mendukung isu-isu pembangunan gitu. Waktu itu saya benar-benar ngerasain menjadi gini ya rasanya jadi warga kota yang punya suara gitu untuk kemajuan kotanya. Nah fast forward setelah dari Kanada itu saya kerja dan tinggal di Jakarta kan sampai hari ini tuh saya sebagai warga kota tuh ngerasain betul gimana transformasi urban di Jabodetabek tuh selama hampir 1 dekade terakhir kan. Dari yang dulu stasiun keretanya butut-butut banget jelek banget sampai sekarang mewah gitu kan. Dari pedestrian yang sempit-sempit sampai sekarang kota-kota tuh mulai berbenah untuk mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda gitu. Nah, saya menjadi bagian dari transformasi itu dan saya pelan-pelan menyadari gitu bahwa arsitektur atau bangunan itu tuh nggak akan pernah berdiri sendiri, ya kan? Arsitektur itu kan adalah satu dari banyak komponen yang membentuk suatu sistem yang lebih besar dan kompleks yang namanya kota gitu.
Dan sistem yang kompleks itu juga terjadi karena banyak hal gitu, mulai dari keputusan politik pemerintah, mulai dari suara dan gerakan warganya gitu yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan gitu, sampai ya apa ya suara-suara ya apa proses-proses demokrasi yang seperti itu gitu. Nah, jadi bagi saya itu yang selalu tertarik dengan ilmu-ilmu interdisipliner gitu. Kota itu bagi saya kayak semacam apa ya, mangkok gitu yang isinya tuh terdiri dari semua unsur fisik, non fisik, sosial, budaya, politik bercampur jadi satu adonan yang kompleks yang setiap harinya tuh memunculkan rasa-rasa baru gitu. Jadi bagi saya itu tuh memicu gairah intelektual banget sih buat saya ya. Iya. Dan itu tuh dan itu tuh apa ya, ketertarikan itu nggak serta merta terjadi tiba-tiba kayaknya suka tentang kota gitu, enggak. Tapi itu melalui proses yang berlapis-lapis gitu, dari latar belakang pendidikan kan, terus kondisi-kondisi yang membuat saya mengalami berbagai pengalaman baik buruk itu sebagai warga kota gitu. Nah gitu deh ceritanya kenapa saya akhirnya tertarik banget sih sama isu-isu perkotaan gitu. Terus ya sedikit lah ke tesisnya. Kenapa Banda Aceh? Yang nah ini ceritanya ya. Ini jadi ceritanya kayak lebih lebih mundur lagi juga ya. Nah jadi sebelumnya kan saya cerita tentang proses kenapa saya tertarik ke topik urban kan. Nah tapi ada momen-momen tertentu yang membuat saya tuh jadi punya ketertarikan dengan salah satu isu di perkotaan itu sendiri gitu. Jadi tahun 2016 saya udah kerja di PU. Itu tuh saya inget banget, itu jadi tahun tersering saya bepergian gitu, traveling. Dalam arti benar-benar traveling yang untuk diri sendiri gitu, bukan karena urusan dinas, urusan kantor gitu ya. Nah, di antara perjalanan-perjalanan itu tuh ada 2 tempat yang sangat menginspirasi dan membuat saya tuh semangat untuk belajar atau sekolah lagi gitu ya. Nah, pertama waktu saya ke Aceh. Terus yang kedua waktu saya ke Kobe di Jepang. Nah, waktu di Aceh itu kan saya ke Museum Tsunami yang di Banda Aceh kan, terus ke Melaboh gitu. Di sana tuh saya ketemu sama orang-orang lokal dan dengar cerita mereka tentang gimana dahsyatnya tsunami Samudra Hindia tahun 2004 lalu gitu. Terus melihat sendiri tuh titik-titik di kawasan pesisir yang dulu tuh tersapu bersih gitu karena tsunami. Nah begitupun di Kobe Pak. Jadi for your information ya, Kobe itu epicentrum gempa besar Hanshin Awaji tahun 95. Nanti Google aja. Itu kota Kobe hancur lebur. Semua infrastruktur penting kayak jaringan transportasi, jaringan listrik, transportasi darat, semua tuh lumpuh total gitu. Nah, waktu saya di Kobe, itu saya ke museum namanya Earthquake Memorial Museum, di mana itu museum yang menurut saya tuh sangat berkesan banget gitu. Jadi satu tempat, satu spot di museum itu yang saya inget banget itu, jadi ada suatu ruangan gede kayak teater gitu, itu dibikin gelap banget. Nah dia tuh banyak hand railing itu buat kita pegangan gitu. Itu harus satu orang yang masuk tuh, dan itu gelap banget kan, nggak bisa lihat apa-apa. Nah ketika satu orang masuk, saya nih masuk, langsung diputer kayak video yang tampilannya tuh kayak skalanya 1:1 gitu, yang menyerupai suasana saat kejadian gempa. Nah di ruangan itu tuh juga pakai teknologi 4D gitu loh Pak, dimana saya tuh sampai bisa ngerasain getaran-getaran gempa gitu, dan dinginnya subuh gitu, karena waktu gempa itu terjadi di Kobe kan itu menjelang pukul 6 pagi. Nah itu tegangnya tuh berasa banget, dan yang paling bikin mewek tuh pas selesai simulasi gempa itu ditayangin tuh video-video rekaman orang-orang yang korban-korban gempa gitu, terus anak-anak yang nyari orang tua, lansia yang ketimpa reruntuhan dan ya sejenisnya lah ya. Nah, kamu ceritanya aku merinding. Apalagi Bapak, kesana Bapak harus sana deh kalau misalnya ada kesempatan. Moga, amin. Nah, dari 2 tempat itu ya, dari Aceh sama Kobe, itu saya kayak ngerasa wow aja gitu, bahwa kayak kota-kota yang dulu sempat luluh lantak, babas bingkas itu sekarang tuh udah rapi lagi gitu, bahkan lebih keren dari dulu. Bangunan-bangunan penting itu dibangun kembali gitu, bahkan di Aceh itu jalan-jalan yang putus tuh dibangun kembali, bahkan row-nya tuh lebih besar dari yang dulu, kayak berasa jalan di luar negeri gitu. Nah, selama setelah saya pulang dari 2 tempat itu, jadi kayak banyak kontemplasi gitu kan. Saya jadi kayak riset pribadi gitu. Banyak pertanyaan yang membuncah gitu di benak saya Pak.
salah satunya ya kok bisa ya kita yang tinggal di negara yang rawan bencana, tapi kok tiap bencana terjadi kita kayak selalu kurang siap gitu. Padahal sejarah reaksi aja kan? Ya, exactly kan? Ya kan, kita tuh reaktif gitu kalau terhadap kejadian bencana seperti ini gitu. Padahal kan sejarah mencatat nenek moyang kita itu udah menjadi penyintas letusan super volcano 74.000 tahun lalu yang membentuk kaldera besar yang jadi danau vulkanik terbesar di dunia yang sekarang kita tahu namanya Danau Toba. Itu dulu 74.000 tahun lalu. Belum lagi kalau kita ngomong letusan Gunung Krakatau tahun 1883 ya kan, yang konon membuat dunia gelap total bertahun-tahun. Itu apakah kita nggak belajar gitu? Apakah nggak ada kearifan lokal yang bisa kita petik gitu dari kejadian-kejadian yang lalu? Nah, PR terkait kebencanaan ini kan masih banyak banget gitu. Terus saya berpikir, di mana sih peran arsitek dan perancang kota itu dalam proses dalam isu-isu kebencanaan dan kemanusiaan ini gitu. Saya tuh mulai pelajari tuh proses rehab rekon di berbagai negara. Saya cari tahu gimana peran komunitas dan organisasi internasional, gimana kerjasamanya, gimana logistiknya, gimana peran pemerintah lokal pusatnya gitu. Dan yang paling relevan ya bagi kita ya adalah ya gimana peran arsitek dan perancang kota itu untuk membantu proses rehab rekon gitu. Jadi semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya baca, itu saya kayak jadi semakin ngerasa nggak tahu apa-apa gitu loh Pak. Kemana aja gitu loh saya selama ini gitu. Dan itu tuh jadi memotivasi saya, ya udah yuk kita belajar lagi gitu. Jadi saya tuh memutuskan ya udah kali ini ya saya mau belajar soal topik ini, yaitu tentang arsitektur dan kota dalam konteks kebencanaan gitu. Nah, yang di Darmstadt itu ya, oke. Yang di Darmstadt ya. Ya jadi kan akhirnya dengan segala pengalaman itu, dengan riset pribadi saya itu tuh saya menulis sepucuk personal statement atau ya motivation letter lah gitu. Untuk saya kirimkan, saya daftarkan ke beberapa kampus-kampus di luar gitu. Ya siapa tahu ada yang mau nerima gitu kan. Kan Bapak kan ingatkan saya pernah hubungin Bapak di suatu pagi hari, Pak boleh nggak kasih rekomendasi buat saya mau sekolah lagi nih, gitu kan. Ya udah bikinlah gitu kan. Nah itu saya hubungin Pak Bro, hubungin Pak Ari, hubungin Mbak email, saya hubungin untuk minta rekomendasi. Pokoknya semua orang yang menurut saya ya punya kapasitas untuk ngasih rekomendasi buat saya hubungin semua lah gitu. Nah akhirnya saya daftarlah ke 4 kampus nih ceritanya. Saya daftar ke 4 kampus ini, 3 di Inggris, 1 di Jerman. Nah, 4-4-nya alhamdulillah lulus. Wow. Terus kenapa milih Jerman? Apa karena sepak bolanya? No. Of course not. Fans berat dari Jerman dirimu itu. Kenapa akhirnya pilih Jerman ya? Karena sesimpel mereka yang kasih saya uang gitu. Mereka yang memberi saya beasiswa penuh untuk melanjutkan studi. Jadi ketika saya apply kampus itu kan saya sebenarnya nggak punya duit. Artinya saya harus punya backing pendanaan kan. Nah waktu itu saya tuh sempat kepikiran mau daftar LPDP. Tapi udah keburu orang yang Jerman itu nelfon saya ngasih tahu bahwa saya juga keterima untuk beasiswanya, dapat beasiswa penuh. Akhirnya ya udah saya ngasih surat pengunduran diri ke 3 kampus di Inggris dan akhirnya saya terima lamaran dari Jerman. Begitu. Akhirnya ya. Yang selama ini lihat pemain sepak bolanya hanya di TV. Ya itu dari kecil banget saya. Itu. Tapi ya maksudnya ketika memilih program itu juga saya nggak ngoyo untuk Jerman sih sebenarnya. Jadi saya sebenarnya prioritas utama saya untuk sekolah itu yang saya lihat pertama kali itu adalah kecocokan program dengan minat saya dan kira-kira kemungkinan si kampus itu bisa memberikan pengetahuan yang lebih lah ya, wawasan yang cocok lah buat yang saya butuhkan gitu. Nah kebetulan salah satunya ada di Jerman dan ya qadarullah juga keterimanya di Jerman. Dan menarik ini interdisipliner Master of Science. Ini gimana ini? Artinya tidak hanya tentang arsitektur ya dia? Kenapa Pak? Enggak, tentang ini kan
modus urbano interdisciplinary lah, Master of Science. Ya. Jadi tidak hanya fokus di urban aja ya, atau gimana dia? Enggak. Jadi sebenarnya program ini kan dinaungi di bawah Fakultas Arsitektur. Kalau di Jerman itu di TU Darmstadt tetap. Tapi bidang yang dipelajari di situ ya arsitektur, ya urban development, terus kerjasama internasional, Pak. Jadi kita jadi itu sangat kaya banget sih menurut saya ya kurikulumnya. Dan kurikulum yang seperti itulah yang saya butuhkan gitu. Karena kan saya tipenya nih, saya jujur-jujuran aja nih ya, saya kan tipenya generalis gitu ya. I never see myself as a specialist actually. Ya, jadi ilmu-ilmu interdisipliner itu selalu menarik bagi saya gitu. Nah, jadi itu udah kayak dreams come true banget kan buat saya. Akhirnya ya udah cocok aja gitu. Saya pelajaran kurikulumnya ya oke, ada sosialnya, ada politiknya, ada ekonominya, ada arsitekturnya, ada urban development pasti. Nah, yang lebih seru lagi itu ketika di tahun kedua, Pak. Di tahun kedua itu, jadi ini kan sebenarnya programnya program double degree. Nah, program double degree ini jadi Mundus Urbano ini tuh adalah salah satu program yang dibiayai oleh pemerintah Uni Eropa. Oh gitu. Jadi saya itu dapat beasiswanya ya dari pemerintah Uni Eropa gitu. Nah, program ini itu dari dulu tuh ini nama beasiswanya Erasmus Plus kalau Bapak pernah dengar. Nah, dulu itu namanya Erasmus Mundus, tapi sejak 2014 dia berganti baju menjadi Erasmus Plus. Nah, tapi intinya sama aja. Nah, selayaknya program Erasmus sejak dulu gitu. Tujuannya itu memang untuk memperkenalkan budaya Eropa. Jadi programnya, setiap program apapun gitu yang dibiayai oleh Uni Eropa, itu selalu ada skema berpindah. Jadi selalu nggak pernah menetap di satu kampus dan satu negara gitu. Nah, kebetulan di program saya ini saya harus berpindah ke satu tempat lain gitu, yaitu di tahun kedua. Dan itu tuh memilih gitu. Jadi kamu memilih sendiri. Tahun kedua itu pilihan. Maksudnya pilihannya pilihan spesialisasinya gitu. Jadi di tahun pertama kita kan berkumpul di Jerman nih. Ada sekitar 26 orang lah gitu. Nanti di tahun kedua, menjelang tahun kedua kita memilih untuk mau mempelajari spesialisasi yang mana gitu. Ada tiga pilihan kan. Yang pertama tuh ke Roma, Itali, itu fokusnya ke ekonomi pembangunan. Yang kedua itu ke Grenoble di Prancis, itu lebih ke urban planning. Nah, yang terakhir ini di UIC Barcelona, itu tentang Sustainable Emergency Architecture. Nah, saya memilih Barcelona karena memang kurikulumnya ya sesuai dengan apa yang saya butuhkan gitu, yang saya butuh untuk pelajari gitu. Begitulah ceritanya. Terus ketika di Barcelona beda lagi ya? Apa jadi masternya gimana? Ini ada dua ya? Saya baca di sini. Jadi, proposal kemudian master gimana? Jadi sebenarnya tahun pertama itu kita tuh belum tesis, Pak. Jadi kita mengajukan proposal riset ya namanya ya. Kita mengajukan proposal riset gitu. Nah, itu yang tentang Aceh itu proposal saya gitu. Yang tadinya rencananya saya mau kembangkan menjadi thesis research gitu. Nah, setelah saya ke Barcelona, jadi tesisnya itu di tahun kedua di Barcelona. Jadi kita tesis melakukan penelitian dan sidang itu di Barcelona di tahun kedua. Nah, jadi selama kuliah di Barcelona, saya timbang-timbang lagi keputusan untuk menjadikan Banda Aceh sebagai bahan riset saya, karena otomatis saya harus ke Aceh gitu untuk penelitian lapangan. Dan menurut saya dalam waktu yang cukup singkat ya, waktu itu cuma dikasih waktu kayak 2 bulan untuk riset lapangan, saya rasanya nggak sanggup gitu. Apalagi Aceh itu adalah
wilayah yang menurut saya masih asing gitu buat saya. Bukan kayak Palembang yang kita bisa kayak ya udah lo telepon teman lo buat minta data apalah gitu kan. Dan Aceh I have no idea buat Aceh gitu actually. Nah, jadi ya udah akhirnya dengan segala pertimbangan saya mengganti topik riset tesis saya menjadi apa ya ya Allah 2 tahun yang lalu masih tentang background factor to children rival. Background factors of children ya. Jadi tentang pengaruh latar belakang anak-anak dalam persiapan menghadapi bencana di kota Bandung. Ya, karena Bandung menurut saya masih lebih familiar sih. Jadi banyak teman, banyak koneksi di sana juga, jadi lebih gampang untuk cari data. Begitu. Tapi basicnya tetap yang tentang disaster ya. Tentang disaster ya. Tapi lebih ke awareness-nya ya, bukan ke kalau proposalmu kan lebih ke dampaknya ya. Dampaknya kepedulian. Ya, dampak dari bencana itu ke Aceh. Tapi kalau yang tesisnya beneran itu lebih ke kayak pengurangan risiko bencananya. Maka awareness-nya jadi di awalnya betul. Apalagi terus ke anak-anak. Wah, anak-anak ya. Menarik ini. Kayaknya mesti baca nih, saya akan search ini. Saya bisa kirim PDF-nya kok. Karena awareness, benar ya, awareness tentang disaster itu kurang banget, padahal ya benar katamu, kita itu negara yang sehari-hari sebenarnya. Ini barusan tadi jam 8 kurang itu ada gempa di ini saya lihat di selatan sebelah selatan Blitar, itu lumayan gede, 6,2 dan kebetulan di keluarga di Kota Malang juga rasa goyang, dan itu kan kaitannya juga itu udah termasuk gede sih. Iya, 6,2 itu gede. Ini kan minggu lalu di Nias. Minggu lalu di Nias itu kan garisnya gitu kan. Sesarnya. Itu yang kepedulian itu yang justru kurang, dan benar sih juga di mata kuliah kita itu kan saya hanya mencatat di UGM loh ada yang khusus memperdalam tentang bencana. Tapi di ITB juga ada sih. ITB ada ya? Oke. Ada. Kalau di Jogja itu khususnya Merapi dan gempa. Saya nggak tahu yang di ITB, saya belum dengar. Tapi kan harusnya itu kan kepedulian semuanya itu. Ya itu yang menarik. Oke, seru banget ini. Dan tapi di Aceh juga ada loh Pak program semenjak tsunami ya. Semenjak tsunami kan warga kota Aceh itu lebih aware terhadap kemungkinan tsunami, gempa dan sejenisnya gitu. Jadi didirikanlah program studi tentang kebencanaan atau kayak semacam pusat riset kebencanaan di mana orang-orang luar juga banyak berguru ke sana gitu, karena mereka kayak laboratoriumnya. Laboratorium hidupnya di situ kan, kepedulian dan dampaknya juga sampai sekarang. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat kan juga ada kemudian di Banten, di Serang kan juga lumayan itu. Iya, hal-hal yang kayaknya sehari-hari mungkin karena sehari-hari ya, dan rentang waktunya cukup lama dan rentang waktunya panjang, jadi agak suka lupa gitu. Kita kan bangsa yang cukup pelupa. Itu tuh sebenarnya ketika saya riset di Bandung yang waktu itu, kan saya meneliti tentang gimana reaksi anak-anak terhadap kemungkinan gempa di lingkungannya gitu kan. Nah, saya kan ketika saya mewawancari anak-anak itu tuh nggak bisa saya lakukan sendiri tanpa wawancara orang tua dan gurunya. Benar. Karena kan mereka ibaratnya masih minor lah ya. Jadi saya wawancara orang tuanya, dan banyak dari wawancara dengan orang tua itu yang menganggap bahwa kayaknya nggak rawan deh teh gitu. Kayaknya nggak masalah deh. Pernah sih dia bilang banjir longsor dikit sih gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu kayak longsor dikit nggak apa-apa gimana sih? Maksudnya kayak jadi kayak apa ya, kalau di manajemen bencana itu nyebutnya stressors.
setiap hari itu adalah sesuatu yang terjadi setiap hari sampai kita itu melupakan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang kecil-kecil yang bakal terjadi menjadi sesuatu yang besar suatu saat nanti gitu, yang bakal terpupuk gitu, dan kita menganggapnya adalah suatu hal yang biasa padahal itu tidak seharusnya dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Nah, dan di Desember yang kemarin itu kan gila-gilaan Bandung, banjir dan segala macam. Ya, bukan Bandung pusat sih, memang agak di pinggir. Bandung metropolitan lah ya. Ya, tapi ya itu kan tanda-tanda, dan kalau belajar tentang penampang Bandung mengerikan juga loh itu. Ya. Tentang cekungan Bandung ya. Itulah. Itu kalau melorot kan ya selesai itu sebandung. Ya. Selesai banget sih itu. Nah itu program, saya lupa sih nama persisnya, program yang di ITB itu tuh emang mereka riset-risetnya ya seputar cekungan Bandung sih Pak. Ya tentang banjir ya, tentang yang pasti tentang sesar Lembang itu ya, yang jalur patahan gempa itu. Yang benar-benar melewati kota Bandung gitu. Jadi itu kalau sekali aja gini nih gempa udah. Itulah makanya saya kalau udah melorot itu kan, apalagi dia di tengah gitu, selesai itu kan. Kayak di mana, di Palu itu kan. Di Palu. Ya, likuasi itu yang Sumatera juga sebenarnya rawan sih Pak. Karena ada sesar Semangko ya yang di bawah. Melewati mulai dari Lampung sampai ke Aceh itu kan. Itu kan di sisi barat. Barat. Oke. Barat. Yang ngelewatin Liwa, terus Curup, naik ke atas sampai Kerinci. Di pegunungan itu kan, di batas pegunungan itu. Pagar alam. Semakin tahu semakin ngeri sedap. Tapi karena kan memang sampai sekarang kan gempa itu nggak bisa diprediksi kan. Betul. Artinya. Betul. Kita nggak tahu. Hanya kalau yang setahu saya yang di Jogja itu kan justru melihat tanda-tanda si binatangnya pada turun, binatangnya pada, atau yang di kolam tiba-tiba ikannya naik, loncat-loncat semua itu kan. Ada beberapa teman juga gitu. Ada tanda-tanda alam, terus sumur tiba-tiba airnya nggak ada gitu kan, kayak hal-hal kecil gitu yang ternyata bomnya besar. Tapi ya benar. Kayaknya mesti belajar banyak yang tentang dari kelokalan kita, lokal wisdom. Betul. Gitu. Ini sebenarnya banyak yang mau ditanyakan, ternyata udah hampir semua ya, kayak mengapa ingin sekolah di luar negeri, kamu udah jawab segala macam. Terus, nah itu tapi apa yang mendorong dirimu? Ini personal banget, pertanyaan personal yang saya sudah tanyakan ke dua alumni yang kemarin. Sebagai seorang wanita, saya tahu dirimu itu sangat mandiri gitu loh, sejak kuliah udah kelihatan banget. Tapi ada keinginan untuk sekolah yang cukup tinggi, dan sebelum sekolah pun kamu melalang buana ke Kanada itu kan. Apa landasannya, apa latar belakangnya? Apa yang mendorong gitu? Kalau jadi saya pisahin aja antara keinginan untuk bersekolah dan keinginan untuk melakukan perjalanan keluar ya Pak. Jadi itu kayak dua hal yang menurut saya tuh beda. Kalau soal kayak mengikuti kegiatan kayak kemarin ya, yang pertukaran pemuda ke Kanada, itu karena emang saya lebih ingin menyalurkan keinginan saya untuk berinteraksi dengan warga dunia gitu. Jadi rasanya tuh pengen selalu terlibat dalam diskusi-diskusi global, pengen tahu isu-isu global tuh kayak apa sih yang orang-orang omongin gitu di luar sana. Lebih ke situ ya, motivasinya lebih ke situ. Tapi kalau sekolah itu kan adalah suatu komitmen jangka panjang yang harus benar-benar dipikirkan gitu. Nah, kalau mau saya tarik ulur banget, jauh banget, kenapa saya akhirnya mau sekolah tinggi ke luar negeri lagi? Ini saya nggak bisa lepas dari cerita soal ibu saya sendiri gitu. Jadi ibu saya ini kan menikah di usia yang relatif muda ya Pak, 24 tahun, dan langsung dikasih anak 3 berentet dengan jarak kelahiran yang dekat-dekat. Saya anak terakhir.
Jadi waktu menikah, ibu saya itu baru selesai program D1 vokasi lah gitu ya. Vokasi, karena tujuan kuliah pada saat itu di lingkungan mereka ya untuk bekerja gitu. Ya. Nah, ketika kami balita, ibu saya itu bertekad melanjutkan sekolah ke D3 karena sadar bahwa dengan gelar D1 karirnya ya akan mentok aja di situ. Waktu itu ibu udah kerja di sebuah rumah sakit lah ya. Nah, untungnya ayah dan keluarga besar ibu itu mendukung banget keputusan beliau untuk bersekolah lagi gitu. Jadi saya dan kakak-kakak saya itu diboyong ke Bandung. Wow. Jadi ayah saya tinggal di Palembang karena ya harus bekerja kan. Nah, di Bandung keluarga kami itu ngontrak rumah bareng om tante kita juga yang kebetulan juga emang lagi sekolah dan kuliah di Bandung. Jadi kayak satu keluarga besar. Kayak bedol desa untuk sekolah. Iya gitu. Nah, jadi pas ibu saya kuliah kan om tante gantian tuh jagain kita gitu. Lucu banget deh kalau diinget-inget. Nah, setelah D3 beliau kelar di Bandung, pulanglah kami ke Palembang. Beberapa tahun kemudian, ibu saya tuh memutuskan untuk kayaknya mau lanjut lagi deh S1 gitu. Kecanduan sekolah. Lanjutlah S1 di UI di Jakarta. Terus habis S1 nggak lama kemudian lanjut lagi S2. Sekalian ambil program profesi juga di kampus yang sama di UI. Nah, tapi dengan berbagai pertimbangan, karena kita kan udah sekolah formal ya waktu itu, saya dan kakak-kakak nggak ikut gitu. Jadi saya tinggal di Palembang dengan ayah gitulah. Ya bayangin aja ya, ayah saya kan juga harus kerja. Terus sambil kuliah master juga waktu itu di Palembang, ambil kelas karyawan malam. Sambil ngurusin 3 anak usia remaja, pra-remaja gitu. Spaneng nggak tuh Pak? Iya. Spaneng kan? Iya, nah, walaupun ada om tante juga yang ya sesekali nginep di rumah, terus kita juga emang ada mbak yang bantu ngurus rumah gitu. Tapi kan ya most of the time our dad who took a good care of us gitu. Pagi-pagi bangunan kita buat sekolah, buat jemput les, antar jemput les, dampingin bikin PR gitu, ngingetin minum vitamin, minum susu lah apalah. Itu di luar kegiatan pribadi dia ya, di luar kegiatan kuliah dia, di luar kegiatan kantor dia juga gitu. Kalau saya jadi dia waktu itu mungkin ya udah nggak akan sanggup lah ngurusin 3 anak dengan harus kerja dan harus kuliah gitu ya. Tapi mungkin ya beliau bisa melakukan itu karena itu adalah resiko dari keputusan yang mereka ambil sebagai orang tua, yang mereka sepakati agar bisa maju dan berilmu bersama-sama gitu. Nah, jadi cerita tentang orang tua saya ini tuh membentuk opini saya bahwa wanita itu bisa bersekolah tinggi. Itu korelasinya berbanding lurus dengan dukungan yang ia terima dari orang-orang terdekatnya gitu. Ya saya nggak bisa ngebayangin nih, misalnya dulu ketika ibu saya minta izin buat sekolah nggak dibolehin nih sama ayah saya gitu misalnya ya mungkin saya nggak akan pernah punya pikiran buat sekolah tinggi juga Pak. Gitu kan, because children do, right? Benar. Ya kan? Apa yang dilihat dan dialami oleh anak itu kan terekam gitu di bawah sadarnya gitu. Dan saya tuh beruntung memiliki kenangan masa kecil melihat ibu saya yang mampu mendobrak status quo gitu dan mampu menyelesaikan pendidikannya sampai S2 gitu di salah satu universitas terbaik di Indonesia dan juga berkarir dengan baik di bidangnya gitu. Nah, luar biasa. Saya juga beruntung punya ayah yang hatinya tuh besar banget untuk memainkan peran ganda kan, jadi ibu, jadi ayah juga gitu, selagi ibu sekolah dan juga mampu menyelesaikan masternya juga waktu itu, ya kan, dalam kondisi yang jauh dari ideal kan. Saya juga bangga bahwa ayah saya itu mampu menutup telinga lah ya akan suara-suara sumbang patriarkis gitu. Pasti. Bahwa laki-laki lah yang harus selalu didukung, harus dilayani, harus nomor 1, harus selalu terdepan dan berpendidikan. Karena bagi ayah saya ya perempuan pun punya hak yang sama untuk berilmu dan berkarya gitu. Itulah kenapa beliau mengizinkan ibu saya untuk sekolah setinggi-tingginya yang dia mampu gitu kan. Nah, kalau di kepercayaan saya ya di Islam kan Tuhan itu menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang berilmu gitu dibanding orang yang tidak gitu kan ya. Ya kenapa? Karena kan tujuan dari pendidikan itu sendiri kan sejatinya agar manusia itu bisa lebih bijaksana gitu dalam bertindak dan berperilaku gitu. Terus agar lebih mampu membuat keputusan-keputusan dengan nalar yang baik, dengan cara berpikir yang runut dan rasional gitu kan. Nah, jadi proses belajar itu sendiri kan agar manusia mengolah kemampuan pikirnya gitu.
memanfaatkan seluruh potensi yang dia punya untuk menjadi manusia utuh yang berakal, yang mampu memanfaatkan akalnya itu untuk kemaslahatan masyarakat lah ya gitu. Nah, oleh karena itu kan manusia makanya diberi akal tuh agar jadi khalifah gitu. Kalau di Islam menjadi pemimpin gitu di muka bumi. Jadi itu nggak melulu soal gelar, tapi proses pembelajarannya itu yang membentuk manusia itu menjadi ya manusia seutuhnya gitu. Nah, ya mungkin saya juga tidak memungkiri bahwa hidup saya dipenuhi keberuntungan gitu. Dibesarkan di keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan gitu, dan tidak membedakan gender gitu ya dalam untuk akses terhadap pendidikan gitu. Tapi yang mirisnya itu Pak, masih banyak tuh teman-teman perempuan di Indonesia, teman-teman saya gitu, yang nggak bisa bersekolah itu bukan saja karena nggak punya uang gitu. Uang ada, tapi kadang uang ada sih. Ya, tapi apa yang bikin mereka nggak bersekolah atau nggak mau bersekolah? Sistem atau lingkungan atau budaya yang nggak mengizinkan atau nggak memberi mereka kesempatan untuk sekolah nggak memberi mereka kesempatan aja untuk sekolah gitu. Coba Bapak ingat-ingat tuh berapa banyak sih wanita-wanita Indonesia yang dibungkam gitu keinginannya untuk sekolah karena tuntutan sebagai ibu lah, sebagai istri lah, sebagai anak lah, ya kan? Coba berapa banyak wanita yang bahkan mengesampingkan suara hatinya sendiri untuk menuntut ilmu tuh hanya karena suara-suara lain ya di luar dirinya. Benar. Yang mengatakan bahwa wanita tuh nggak sepatutnya loh sekolah tinggi, ntar jadi keras kepala, ntar susah diomongin gitu. Atau nanti toh hidupnya akan berakhir di mana? Di sumur, dapur, kasur gitu. Ya kan? Itu saya sampai merinding loh Pak ngomong kayak gini toh nggak? Karena saya merasa semakin wanita itu dipasung keinginannya untuk sekolah, semakin rendah pengetahuannya. Itu makin semakin terbelakanglah suatu bangsa gitu. Betul. Iya kan? Jika hidup seorang wanita tuh hanya dinilai dari perannya di ranah domestik gitu, terus kapan dong ranah publik bisa dicerahkan gitu oleh partisipasi aktif wanita-wanita yang berpengetahuan gitu, yang aware terhadap isu-isu global tuh yang berani bersuara gitu, ya kan? Nah ini saya frontal banget nih kalau nggak apa-apa. Gini jujur ya, kenapa kemudian saya terbersit bikin kisah alumni yang 1, 2, 3. Terus fokus utamanya justru teman-teman yang dulu pernah jadi mahasiswa saya yang sekolah tinggi. Karena tujuan saya adalah ya ini, bukan lagi saatnya untuk memasung istilahmu tadi, memasung seorang wanita hanya untuk ranah domestik di dapur, di ngurusi anak dan segala enggak, karena saya berpikir juga sama. Kalau seorang wanita yang calon ibu, apalagi kemudian menjadi ibu, dia tidak mempunyai cara berpikir yang benar, hancur. Anak-anaknya kayak gimana? Gitu loh. Apalagi yang viral belakangan inilah yang segala macam kata-kata mutiara itu yang muncul itu kan, atau kan yang ada kan yang suruh putar balik, mungkin kamu nggak ngikutin jadinya. Yang itu kan banyak kan ibu-ibu, kemudian ada yang ibu-ibu terima COD itu kan barang. Yang marah-marah itu. Nah itu kan rangkaian banyak ibu itu, kemudian yang pembatasan suruh putar balik segala macam, ibu-ibu juga. Yang karena mudik itu ya. Iya, itu kan saya sih miris. Justru saya miris itu kenapa terus kemudian udahlah bikin kayak gini dong untuk teman-teman, untuk adik-adikmu nanti di itu, bahwa ada kesempatan yang luar biasa dan sebenarnya bukan hanya untuk membuktikan diri saja bahwa mampu sekolah tinggi, atau kemudian untuk gagah-gagahan, bukan seperti itu. Tapi kalau saya mikir sih anak-anaknya nanti itu akan seperti dirimu tadi, ibumu berani mendobrak itu tahun berapa kira-kira? 80 70? Saya balita tuh berarti 90 awal ya. Nah, itu kan masih awal. Omongan cukup banyak kan bahwa ngapain di sekolah. Apalagi kan stratanya dari D1, D3, S1, S2. Itu kan cukup panjang, cukup panjang gitu kan kalau itunya, dan perjuangannya setiap tahapan itu gila-gilaan. Nah, benar dirimu mendapat keberuntungan lah, privilege yang luar biasa, punya pengalamannya seperti itu yang ya kayaknya perlu di-share kayak gitu. Karena kalau mau sharing ya,
Ibu saya itu juga menikah muda, umur 25-24 gitu. Kemudian hanya D3. Tapi kalau saya lihat kemampuannya luar biasa, bahasa Belanda bisa, bahasa Prancis bisa, bahasa Inggris bisa. Tapi karena ada saya anak pertama. Kemudian juga harus ya karena ekonomi tahun 70-an ketahuan banget bedanya. Kebuka di umur saya, jadi tahun 74 itu kan kondisinya tidak memungkinkan untuk sekolah yang lebih itu, tapi pengetahuannya luar biasa, dan itu yang kemudian mendorong justru ibu lah almarhum yang mendorong saya untuk sekolah sampai di titik ini gitu loh. Dan saya melihat ini bukan hal yang biasa atau bukan hal yang perlu ditutup-tutupi, atau kita perlu bongkar deh pemahaman bahwa seorang wanita hanya di belakang. Meskipun ya saya setuju juga tidak harus pendidikan formal ya, tapi pengembangan diri kan macam-macam. Saya setuju itu, pengembangan diri macam-macam. Tapi kalau hanya memasung seorang wanita hanya untuk teman, kalau di Jawa itu kan hanya teman di belakang, teman di dapur. Tadi kamu bilang untuk hanya mengasuh anak dan segala macam, kayaknya enggak deh. Itu itu alasan utama kenapa saya bikin webinar, bukan webinar, ngobrolan ini gitu loh. Ngobrolan ini untuk itu, karena ada hal yang perlu dibongkar gitu loh. Ya, setuju. Gitu. Dan nyambung, ceritamu luar biasa juga. Ternyata kan sampai melahirkan di mana? Di Jerman apa yang di Barcelona? Di Jerman. Itu ceritanya gimana? Bukan cerita melahirkan ya, tapi bukan cerita melahirkan ya, tapi apa ya? Keberanian dirimu untuk mengandung, kemudian melahirkan, dan itu kan jujur itu perlu keberanian kalau dari sudut pandang saya ya, perlu keberanian untuk lebih dan kepercayaan diri yang luar biasa. Gimana ceritanya itu? Jadi saya itu kan ketika apply program ini kan tuh akhir tahun 2016 ya Pak ya. Itu sebenarnya akhir tahun 2016 itu saya udah persiapan nikah tuh sebenarnya. Tapi saya waktu itu bilang nih sama calon suami waktu itu yang sekarang jadi suami ya. Saya mau sekolah lagi, saya bilang gitu. Oh ya udah, dia bilang gitu kan. Untungnya tipe orangnya juga yang suportif gitu. Dia sangat suportif, dan memang ini tuh adalah salah satu syarat menikah dari ayah saya. Dan ini bukan, ini saya nggak dengar langsung, tapi ini cerita dari suami saya. Jadi ketika suami saya menghadap ayah saya untuk minta lah ya, untuk minta saya meminang gitu. Ayah saya punya syarat gitu. Syaratnya jangan pernah kamu larang dia untuk sekolah tinggi. Hanya itu. Jadi ya mau nggak mau dong, kalau mau sama saya penuhi dong gitu kan. Jadi itu kayak kartu as banget sih buat saya. Jadi ya memang karena kita tuh sebenarnya berteman lama, dia udah tahu lah ya, saya juga pengen banget sekolah keluar dari dulu gitu, dari sejak awal-awal kuliah dan segala macam itu dia udah tahu. Akhirnya kita menikah di bulan Maret 2017, itu belum satupun keluar pengumuman dari kampus-kampus. Saya udah apply, tapi kan pengumuman lama nih, lama kan. Saya nikah ke Maret 2017, bulan April akhir pengumuman yang Jerman. Pengumuman tuh diterima, yeay gitu, euforia kan. Ya terus kita gimana ya? Kita mau kayak ya aja gitu kan. Jadi ya udahlah, karena waktu itu kondisinya belum hamil ya. Jadi ya masih kayak euforia aja, ya udah kita berdua ke Eropa gitu, ya kan. Tapi ya apa mau dikata, namanya pengantin baru kan, bablas lah pokoknya. Jadi ya ketika itu saya udah nerima tawaran dari Jerman berikut beasiswanya, udah fix lah ibaratnya, ya udah saya udah tanda tangan kontrak secara informal gitu. Saya nggak bisa mundur lagi gitu.
Dan ketika saya lagi persiapan itu ya saya ketahuan hamil. Saya ketahuan hamil itu di kayak 1 bulan 2 bulan menjelang berangkat. Jadi segala persiapan kami gitu yang tadinya cuman berdua berangkat menjadi harus bertiga gitu. Iya. Dan itu persiapannya tuh lebih ribet lagi karena karena selain urusan akademis kan, jadi saya juga punya ketambahan agenda-agenda lain, agenda personal gitu ya, seputar kehamilan, persalinan, parenting, everything lah gitu. Nah, jadi sejak saat itu saya yang tadinya udah apply buat apartemen yang single gitu, yang cuman buat berdua doang, jadinya harus cari apartemen buat keluarga, gitulah ya pokoknya. Terus saya harus mulai cari dokter kandungan gitu. Saya itu sejak di Indonesia ya Pak, karena Jerman itu kan rada-rada apa ya? Tertata banget dah. Tertata banget. Jadi kita tuh harus dan schedulingnya ketat banget tuh. Exactly. Jadi kita tuh harus mengikuti pola seperti itu dengan ya secepat mungkin kamu hubungin dokter untuk menjadi dokter kandungan kamu gitu. Jadi kayak saya sampai hubungin teman-teman saya yang di Jerman lah yang saya kenal. Gimana sih biasanya bikin termin itu bahasa Jerman artinya schedule ya, jadwal, janji gitu. Gimana sih caranya bikin termin gini ya udah akhirnya diarahkan lah ya untuk itu. Dan ketika sebelum berangkat saya udah punya janji untuk ke dokter kandungan pertama kali di Jerman gitu. Jadi jauh sebelum itu saya udah punya janji duluan gitu. Nah itu tuh saya berangkat sendirian waktu itu Pak, jadi belum sama suami. Iya. Karena itu memang udah kondisi kehamilan berapa bulan kira-kira? Menjelang 4 bulan. Wow. Menjelang 4 bulan saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Menembus zona waktu. Iya, benar. Ya kan, 18 jam perjalanan sendiri, bawa koper segede gaban gitu sendiri. Tapi untungnya sebelum saya berangkat tuh saya ya mungkin karena saya juga tipenya orangnya organize ya. Jadi kayak semua tuh di planning gitu. Apa-apa tuh harus kayak tertata, terstruktur lah sebisa mungkin di planning lah gitu ya. Ya perihal nanti bakal terjadi sesuatu di luar kuasaku ya Allahu alam lah. Pokoknya saya planning dulu nih. Jadi saya udah dari awal tuh hubungin senior di sana lah pokoknya. Bisa nggak jemput aku di Frankfurt di bandara? Aku hamil nih sendirian gitu ya. Pokoknya malas-malasin lah. Iya. Akhirnya ya, maksudnya ya alhamdulillah banyak orang-orang baik yang membantu lah ya. Ya namanya rezeki ibu hamil mungkin. Atau mungkin kesian aja gitu. Terus ketika di sana dengan supervisor, dengan pembimbing gimana? Tetap berjalan kayak biasa kan? Tetap berjalan normal aja. Mereka tidak menganggap kehamilan itu sebagai suatu kendala untuk orang berkuliah ya kalau di sana ya. Alhamdulillah. Dan teman-teman terus manajemen kampus tuh juga semuanya excited gitu. Karena we're gonna have a Mundus baby, they said. Ya, aku sempat lihat juga ketika kamu melahirkan dan segala macam itu kan fotonya cukup seru itu. Ya. Jadi teman-teman tuh setiap tuh nanya, "Din, are you okay?" gitu. Terus kalau misalnya lagi ada tugas kelompok, Din bisa schedule-nya gitu. Din ada agenda lain gitu. Jadi sangat perhatian sekali sih teman-teman saya itu. Dan orang-orang kampus juga sangat pengertian. Jadi misalnya nih ada deadline yang saya nggak bisa penuhi gitu, misalnya tugas ya nego-nego tipis lah gitu. Ya bisa lah besok gitu ya, ini saya ada janji nih sama dokter gitu, saya ada janji sama bidan atau apa gitu. Dan mereka mengerti itu gitu. Ya alhamdulillah sih seperti itu. Luar biasa ini. Terus pasti nggak kebayang ya untuk sampai melahirkan di sana, tapi setelah melahirkan dan sampai berapa setahun 2 tahun ya anak enggak sih. Di luar enggak nyampe. Jadi ceritanya gini, jadi anakku itu lahir Februari 2018. Nah itu Februari. Nah terus di bulan Juli 2018 itu saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia membawa pulang bayi saya. Karena sadar diri nggak akan mampu melanjutkan sekolah dengan
sekaligus mengasuh anaknya. Jadi saya mencoba mengukur baju saya sendiri, saya mencoba mengukur kemampuan diri saya sendiri. Karena saya tahu banget tuh tahun kedua di Barcelona itu adalah tahunnya udah fokus tesis kan. Dan itu jadwalnya gila-gilaan banget. Masuk kelas itu dari pagi sampai sore. Dan di bulan ketiga atau bulan keempat kuliah kita udah harus menentukan tesisnya gitu. Maksudnya udah mulai nulis, udah mulai ikut kelas nulis, udah mulai siapin merencana penelitian dan sebagainya. Saya rasa saya waktu itu nggak akan sanggup untuk melakukan itu semua sambil mengasuh anak gitu. Jadi saya kompromi sama suami saya, sama orang tua saya gitu. Ya history repeat itself lah ya Pak. Jadi saya langsung kayak balik sendiri ya. Jadi kata ibu saya, ya udah, kamu pergi, kamu berangkat ke Barcelona biar anak kamu dengan kita. Jadi sekampung ngebesarin anak ya kan. Jadi suami saya di Palembang bersama anak saya dan mertua saya dan ibu saya dan ayah saya dan kakak-kakak saya. It takes a village to raise a child. It's true. Ya kan, jadi ya dengan berat hati ya, saya berat hati dong karena saya pasti. belum mampu untuk memberikan hak ASI secara penuh gitu 2 tahun untuk anak saya. Ya cukup sih 6 bulan ya waktu itu ASI eksklusif, tapi ya kalau bisa ya lebih masih kan ada rasa rasa seperti gitu kan. Cuman ya saya juga harus ngitung-ngitung gitu untung ruginya, berat ringannya gitu kan. Jadi kita nggak bisa gegabah untuk menentukan keputusan yang penting anak saya harus di luar sama saya gitu, bodoh amat ntar gimana kuliahnya, kan nggak bisa gitu. Nggak bisa kan kita juga harus memikirkan kita dikasih uang dari orang gitu untuk sekolah, saya harus tanggung jawab gitu. Karena saya kan penerima beasiswa Erasmus yang nggak semua orang mampu untuk mendapatkan itu kan. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk itu, meskipun di satu sisi saya harus melepaskan hal lain gitu yang sangat berat sih menurut saya ya sebagai seorang ibu gitu. Iya pasti berat banget itu, nggak kebayang saya. Tapi kan kamu karena kamu udah bener ibumu itu pengalaman ibumu itu jadi itu. Tapi itu kan kayak apa ya? Apakah jadi pendorong kamu menyelesaikan tesis? Pasti. Jadi ada penyemangat, saya harus cepat pulang. Ya, exactly. Jadi saya itu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk tesis tentang anak-anak itu karena saya merasa karena saya punya anak itu. Jadi saya kayak ngerasa saya bertanggung jawab untuk membantu generasi anak saya untuk bisa lebih siap dalam menghadapi bencana gitu. Itu kayak motivasi sentimentalnya ya. Jadi maksudnya di sisi lain ya karena memang pada usia segitu anak-anak masih bisa dikasih tahu gitu, masih bisa dicekokin hal-hal baik gitu kan. Bahwa ini adalah kalian harus aware tentang kondisi negara kita bla 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 gitulah ya. Dan saya nggak pengen generasi anak saya ya generasi anak kita semua ya menjadi generasi yang hilang gitu karena bencana ya kan. Misalnya bencana terjadi dan korbannya banyak anak-anak itu kan kayak the lost generation. Benar. Ya dan saya nggak pengen itu terjadi. Jadi tesis saya itu sangat sentimental gitu dan untungnya supervisor saya waktu itu di Barcelona sangat mendukung keputusan saya untuk mengambil tema itu dan beliau sangat supportive juga. Ya akhirnya ya dengan segala dukungan yang saya terima gitu dari orang tua, dari suami, juga motivasi dari anak saya gitu. Maksudnya saya sebagai anak saya sebagai motivasi terkuat saya gitu. Dan juga dari supervisor yang juga sangat mendukung ide tersebut gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur sih saya dimudahkan banget proses kuliahnya gitu. Walaupun ya sempat terseok-seok lah ya selama masa lahiran di tahun pertama sih sempat terseok-seok. Tapi ketika di Barcelona, I promise myself I have to come back stronger gitu. Jadi saya udah memutuskan untuk meninggalkan anak saya di Indonesia bersama keluarga saya. Saya harus menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak boleh main-main. Dan yang menarik itu kemarin ketika baca kurikulum vitae tentang anak ini ya kalau buat saya menariknya justru kan
berangkat dari yang sangat personal, berangkat dari yang dari diri sendiri itu jadi kekuatan lebih, apapun resikonya, apapun beratnya tesis itu jadi karena berangkat dari dalam ya, jadi akan beda banget hasilnya, jadi personal banget. Itu yang ketika kemarin baca, waduh seru banget ini. Ternyata kan memang pemilihan topikmu dari proposal maupun yang master thesis itu benar-benar apa ya, berangkat dari dalam, dari pengalamanmu, dari segala macam. Itu juga cukup buat saya sih pembelajaran juga gitu loh. Artinya entah nanti mahasiswa atau segala macam kalau memilih tugas akhir atau nanti kalau ada tesis, ada doktoral segala macam kan, kalau bisa yang related dengan dirinya, yang dekat dengan dirinya, sehingga ngerjakannya nyaman gitu loh. Dan jadi kita lebih ngalir ya Pak ya. Saya merasa ketika saya mengerjakan tesis ini, saya apa ya, relate too much gitu. Oh, anak-anak tuh seperti ini ya, iyalah anak saya juga seperti ini gitu, kayak ya ternyata saya juga belajar banyak. Kan saya wawancarin orang tuanya tuh, jadi saya juga belajar banyak tentang parenting dari mereka gitu. Secara tidak langsung ya, ini padahal tujuan utamanya ya karena untuk wawancara tesis, tapi saya belajar banyak dari mereka soal parenting gitu, tentang ada salah satu orang tua murid yang memang anak tuh pinter banget gitu. Dia kelas 2 SD, dia udah bisa ngejelasin gimana proses gunung meletus gitu. Itu kan nggak gampang ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang sangat teknikal sekali gitu. Tapi ternyata setelah saya wawancara orang tuanya gitu, ternyata ayahnya itu pustakawan gitu. Jadi emang suka baca buku, kerjaannya baca buku. Jadi setiap dia pulang ke rumah, bapaknya tuh menceritakan buku yang dia baca ketika dia bekerja gitu. Jadi dia pola pikirnya itu kebawa, harus kritis, ini harus dipertanyakan, kayak gitu loh. Jadi saya tuh kayak sekolah S2 ini tuh Halo ya, bukan lagi soal perjalanan, tapi lebih ke perjalanan ya, let's say spiritual saya sih. Jadi kayak semuanya tuh serba personal gitu. Mulai dari personal statement yang saya apply itu sangat personal, soal yang earthquake itu, dan juga sampai tesisnya pun sangat personal. Bahkan supervisor saya pun menyadari bahwa ini tuh sentuhan personal itu dapat banget di tesis saya itu gitu. Saya tuh nggak ngerasa seperti itu karena ya saya menjalaninya ya udah aja gitu. Iya, karena di dirimu, orang lain yang melihat yang akan merasakan. Dan itu sih kayaknya tips juga kalau bikin bikin brief atau bikin statement untuk keluar, usahakan sangat personal, karena kan akan genuine kan, sangat personal, sehingga ada kejujuran lah, jadinya kejujuran mau ngapain dan segala macam, nggak dibuat-buat. Oke, tips lain ini dari dirimu, ceritamu ini seru. Tidak kerasa sudah lebih dari 1 jam. Wah, ngobrol gini aja udah lebih 1 jam. Terima kasih banyak loh, Din. Iya, sama-sama loh, Pak. Atas cerita-ceritanya seru banget. Kapan-kapan kita ngobrol yang lebih teknis, terutama yang disaster ini. Karena saya juga ingin belajar gitu, mahasiswa juga kepedulian terhadap disaster juga kayak sepertinya perlu perlu banget dikembangkan itu, tidak hanya sekedar baca teoritik segala macam, tapi mendalami benar dan memahami benar. Oke, terima kasih atas waktunya, luar biasa. Terima kasih. Berapa sih, 1,5 jam ya? 1 jam 20 menitan tadi. Kita kan mulai lebih cepat. Lebih awal. Oke, terima kasih banyak, Din, atas waktunya. Siap. Terima kasih, sama-sama Pak untuk Bro. Keluarga, suami, sama anak-anak. Oke. Sip, thank you. Makasih banyak. Makasih.